tanamnya gampang. Jadi sebenarnya ini tuh sayuran sultan gitu loh. 4 hari udah panen, nutrisinya minimal 4 kali lebih tinggi daripada sayuran dewasanya gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Salah satu asupan nutrisi yang bergizi tinggi bisa diperoleh dengan mengkonsumsi sayuran microgreens. Apa sih microgreens? Bagaimana cara menanamnya? Dan bagaimana microgreen ini bisa menjadi sayuran dengan gizi yang sangat tinggi? Kita akan cari tahu langsung dari penggiat microgreen, Andi Hasan. Halo Coach, kegiatan sehari-hari apa sekarang? Saya apa ya? Ini kalau bisa di-shoot, saya shoot sebentar ya kegiatannya nih. Saya lagi mau bikin taman-taman kecil sih sebenarnya sih. Kayak begini. Nah, tuh. Sebelah sini juga. Tuh paling. Jadi ya tiap hari di sini aja bro, di lantai 3. Kira-kira kapan mulai menggeluti microgreens ini? Sebenarnya pertama kali coba itu tahun 2017 ya, biasalah 2016 kan main hidroponik tuh. Jadi dari hidroponik coba-coba begitu lihat di marketplace-nya apa nih tanaman kecil-kecil gitu kan rame gitu kan. Itu 2017 tuh, jadi beli kit tuh sama siapa lupa deh. Sama kalau nggak salah di Bogor deh. Kirimnya dari Bogor penjualnya. Datanglah tray putih kecil yang kayak kotak pensil gitu loh. Jadi tanam brokoli pertama kali, wah lebat banget tuh, bagus tuh. 4 cm tinggi rata gitu kan. Nah itu pertama kali, cuman karena mungkin kayaknya peminatnya dikit, udah gitu juga infonya masih dikit banget ya waktu 2017 microgreen sih. Jadi ya saya tinggalin gitu loh, masih tetap sibuk dengan potong pipa. Dulu masih pakai DFT tuh. Baru 2019 akhir, masuk 2020, baru main microgreen, diseriusin. Sampai sekarang lebih happy sih karena ya lebih cepet panen ya. Kalau hidroponik capek juga nungguinnya 2 bulan, gila. Nah, kalau boleh diceritakan nih, apa sih microgreens itu? Microgreens gitu loh. Karena kita tanam nggak mungkin satu sayuran microgreens itu cuma satu batang. Pasti kita sebar banyak tuh gitu loh. Kecuali kalau hidroponik kan satu biji di rock wool gitu kan, sawi, kecuali bayam lah banyak ya kan. Nah kalau microgreens tuh pasti disebar punya gitu loh. Jadi tuh bilangnya pasti ada S. Itu bakunya bahasa Inggris lah ya, makanya microgreens pakai S. Nah itu sebenarnya adalah tanaman kecil yang panennya itu nggak lebih dari 2 minggu gitu loh. Jadi memang masih baby udah kita makan, kita panen. Nah itu tiap-tiap sayur beda-beda ya. Ada yang cuma 4 hari panen, ada yang bahkan kita tungguin sampai 3 minggu juga sebenarnya ada sih, kayak kucai, kayak koriander, ketumbar itu sampai 3 minggu loh baru keluar. Wortel juga sama, wortel itu 3 minggu, 21 hari baru dia keluar. Ininya nih, daun ketiga sama keempatnya keluar nih. Jadi kita nungguin itunya keluar, baru kita panen kalau kayak yang wortel gitu. Kalau misalnya kita Google, umumnya itu dia cuma tanaman kecil yang dimakan atau dipanen nggak lebih dari 2 minggu, 14 hari gitu loh. Cuman saya mau tambahin, saya pribadi tambahin, microgreen itu sebenarnya fase. Jadi semua tanaman pasti melewati fase microgreen gitu loh. Kayak brojan kan kalau misalnya kita semai awal kan benih, terus itu daun kecambahnya keluar yang awal, 2, baru itu jadi microgreen sebenarnya. Nah kalau di Amerika, di negara asalnya, mereka itu pasti nunggu sampai daun ke-4 atau daun sejatinya keluar. Baru jadi microgreen, bener-bener dibilangnya begitu. Karena 2 yang awal itu kan dia punya daun lembaganya gitu loh. Jadi kurang lebih ya pengertian microgreen di situ sih. Tanaman kecil yang nggak lebih dari 2 minggu, dipanen, kita makan. Dan microgreen itu adalah fase. Semua tanaman pasti melewati fase microgreen. Untuk pemula, sulit apa enggak sih menanam microgreens? Bergantung nih, kalau kesulitan. Kayak misalnya kayak kita kan, basic kita kan dari hidroponik. Kalau belajar microgreen, itu gili-gili bro sebenarnya bro. Gampang banget bro. Kita semai kayak seledri, kayak ketumbar, kita jaga dari kecil sampai gede kan, kayak kan susah banget kan, harus tempat adem lah, ppm-nya berapa, pH-nya berapa.
Hidroponik faktornya lebih banyak. Nah, kalau microgreen itu sebenarnya jauh lebih gampang. Yang susah itu adalah seberapa banyak kita sebarnya. Nah, itu yang perlu dicoba-coba. Lalu alat yang diperluin apa aja, Coach? Alatnya sih sebenarnya sih kalau di rumah sih kita saya nggak bawa lagi yang kecil. Biasanya sih saya langsung pakai tray microgreen aja. Ini udah umum lah ya. Cuman butuh tray ini sama kain basah aja satu. Ini pakai kanebo sih. Kanebo basah. Jadi cukup 2 ini aja. Sama tentu benihnya, benih yang mau ditanam. Kalau alat yang lebih sederhana, seperti ibu rumah tangga itu, apa aja? Banyak, kayak misalnya kayak Bro Jan punya keranjang yang buat bikin toge juga itu sebenarnya bisa toge. Itu kan 2,5 hari sampai 3 hari kan panen kan. Nah, kalau microgreen itu tambahin aja lagi 1 sampai 1,5 hari gitu loh. Begitu daunnya udah nongol keluar, kuning pun itu udah termasuk microgreen. Kalau kita kenalin apa cahaya sinar matahari begitu dia udah hijau ya itu lebih microgreen lagi gitu loh. Karena udah benar-benar bentuk apa tanaman yang utuh gitu loh. Ada daunnya udah keluar gitu. Jadi pakai keranjang sayur di rumah yang kayak baskom. Biasa kalau di kantor pos tuh ada yang tempat surat tuh yang panjang, keranjang yang panjang itu juga bisa. Iya. Media tanam yang digunakan apa aja? Ada media tanam khusus atau semua bisa, Coach? Media tanamnya kita bisa pilih sesuai sama yang memang kita nyamannya di rumah, cocoknya pakai yang mana gitu. Teman saya di Merauke itu kan tanahnya tanah humus. Nah, di situ juga bisa pakai tanah humus. Itu juga malah jauh lebih bagus ya, karena unsur haranya dia malah lebih banyak kalau tanah humus itu. Tanpa media tanam bisa nggak menanam microgreens? Tanpa media tanam, biasanya ya orang-orang kayak di kota lah, yang ibu-ibu rumah tangga, yang memang nggak mau kotor gitu ya, jadi tahu suka bakar atau kokopit gitu. Jadi lebih kebersihnya sih kalau tanpa media tanam. Kalau media tanam yang lain ya semua media tanam bisa, kokopit, sekam bakar, terus bahkan di kain pun, kain kasa, tisu atau kapas muka itu juga bisa loh. Jadi kita bisa mainkan semuanya. Bisa, kain flanel pun juga bisa. Nggak harus monoton gitu loh. Oh, cuman bisa pakai kokopit nih tumbuhnya, enggak kayak begitu. Dan masing-masing jenis sayur itu kan berbeda ya karakternya. Kayak misalnya contoh kayak bayam itu akarnya nggak boleh terlalu basah sekali waktu awal-awal dia sprout. Kalau dia basah sekali pasti busuk gitu loh. Nah itu kita bisa akalin dengan si sekam bakar, kokopit sekam bakar, atau pakai kapas, pakai kain sekalipun juga bisa. Nah pakai ini juga bisa nih. Nah, apakah benihnya itu perlu direndam, Coach? Nah, kalau benih-benih besar pasti kita rendam. Contoh kayak S request dari Brojan, Sweet Pea, ya. Sudah rendam. Oh, Semai nih. Sebenarnya ini udah dari jam 6:30 atau 7 pagi deh ini deh. Jadi ini udah siap disebar. Nanti tinggal kita tutupin aja. Saya udah sebar satu tray. Ini bisa dikasih lihat. Nanti disebarnya seperti ini. Nah ini udah satu tray ini. Kurang lebih ini 100 gram sekali sebar. Jadi memang kalau main microgreen, borosnya itu boros di benih sama boros di air nanti. Ini begitu kita udah sebar rata, jangan ada yang bertumpuk. Nanti kita tutup pakai kain ini buat jaga dia punya kelembapan selama sprout atau berkecambah, pecah benih. Nah, ditutup gini aja. Tinggal ditaruh di tempat yang cukup gelap atau di tempat gelap sekalipun. Baru tray bawahnya nanti ditaruh. Gini aja, bro. Nggak susah. Bawahnya tidak perlu dikasih air ya itu? Nggak usah dikasih air dulu. Tunggu sampai dia udah pecah benih, sprout, akarnya ke bawah. Putih ini kan bolong-bolong. Nanti akarnya tembus. Baru kita kasih air di wadah hijaunya, wadah bawahnya. Jadi sama persis dengan kita bikin kecambah atau si tauge. Kelebihan atau keuntungan menanam microgreens itu apa, Coach? Yang pertama pasti lebih cepat. Cepat panen dong, satu kan. Kedua, otomatis nggak repot ya. Cuman modal air doang loh, siram-siram air doang. Sama ganti air udah bawahnya aja. Karena kan butuh air baru kan yang buat dia ada kadar oksigennya gitu. Biar akarnya itu tetap bersih dan bisa minum dengan baik ya kan. Berarti akarnya biar kita bikin tetap putih gitu loh. Jangan sampai dia
coklat atau busuk atau airnya kepanasan, kurang oksigen gitu. Nah, itu kita jaga dia sebagai putih, akar putih, otomatis tumbuhnya pasti bagus gitu loh. Jadi sebenarnya ya bedanya di situ doang sih dua kalau secara teknis ya. Nah, kalau secara nutrisi dan manfaat, microgreen sama sayuran dewasa itu baru perbandingannya jauh sekali. Minimal itu 4 kali lipat untuk microgreen. Cara perbandingannya mereka yang riset-riset yang penelitian itu di institut, mereka tuh jadi ngambil kayak misalnya sama-sama bayam ya, sama-sama bayam. Bayam besar sama bayam microgreen itu diambil masing-masing misalnya 100 gram, 100 gram sudah jadi sayur. Nah, waktu misalnya di hasil uji labnya dimasukin, diceklah kadar misalnya vitamin C-nya, vitamin A-nya, B, K, atau apa gitu. Nah, yang di microgreen yang 100 gram itu, dia minimal 4 kali lebih besar daripada si tanaman dewasa, si hidroponik atau si organik gitu. Nah, makanya kenapa microgreen ini kita kalau bisa kita konsumsi rutin ya, karena makan sedikit atau makan dengan komposisi yang sama, beratnya yang sama, manfaatnya kita dapat minimal 4 kali. Paling tinggi itu sampai 40 kali untuk di red radish. Jadi si lobak itu ada kadar beta karotinnya itu 40 kali jauh lebih tinggi daripada kita makan buah lobaknya yang sudah dewasa. Saya lantai 3 sebelumnya ini awal nih full ini. Tapi begitu saya main, ini kan belakang nih, kalau bro lihat nih ada anggur. Begitu saya main anggur, udah nggak mungkin saya tanam NFT gitu loh. Karena anggur begitu kita semprot pestisidanya, itu yang di NFT semua bisa mati itu nanti. Nah, di lantai 3 ini, karena ada anggur ini udah adem, berarti kan udah nggak bisa main hidroponik. Makanya saya main microgreen. Jadi tinggal modal meja doang atau rak sepatu deh, beli di marketplace murah 60.000 itu 5 tingkat tuh. Itu bisa muat 2 tray ini. Jadi kalau kita beli rak sepatu aja, ya tergantung kalau rak sepatunya 3 tingkat berarti kita bisa isi 6 tray ini. Nah, itu 6 tray ya kurang lebih untuk di rumah kalau misalnya tinggal 3 sampai 4 orang, 6 tray itu sudah lebih dari cukup untuk asupan sayur sehari-hari. Jadi sehari kita bisa panen 1 tray. Jadi nggak harus kena sinar matahari langsung ya? Nggak harus bro, kalau microgreen nanti begitu, nggak harus. Kalau hidroponik kan, kalau kita masih dulu yang awal-awal belajar pakai baskom, sistem WIC itu kan kejar simat tuh. Di ke kanan kita ke kanan, di kiri kita ke kiri kan gitu kan. Nah kalau microgreen nggak, tinggal taruh di bawah kanopi aja nih, yang nggak begitu panas, ya kan? Ini kan nggak sinar matahari nggak langsung, itu udah bisa bagus tumbuhnya, udah pasti dia hijau. Terus hari keberapa semai microgreens ini dikenalkan sinar matahari? Oke, kalau hari keberapa ini menarik ya. Kalau dulu awal-awal saya belajar, saya juga selalu patokannya hari, gitu loh. Di blackout itu artinya ditaruh di tempat gelap, biar kencang dia kejar tinggi kan, tinggi terus kita bikin sengaja kalau di hidroponik kita bilang kutilang lah ya. Kita sengaja bikin dia tinggi, otomatis nanti kita habisi nutrisi bawaan dari si benih. Nah kalau misalnya tingginya itu sudah pas, baru kita kenali sinar matahari. Jadi patokan kita sebenarnya bukan berapa hari di blackout, berapa hari digelapin, atau hari keberapa kena sinar atau cahaya gitu. Patokan kita adalah tinggi si sayurnya. Contoh kayak misalnya bayam lagi tadi balik. Bayam itu 3-4 cm udah oke untuk dikenalin cahaya. Nah itu kurang lebih 4 hari, 3,5 sampai 4 hari. Dia udah 3 cm sampai 4 cm. Nah kalau yang lain kayak misalnya kacang hijau, kayak kalau bikin toge kan di blackoutnya lama kan. Tambahin lagi aja 1,5 hari atau 2 hari, nanti kurang lebih tingginya udah 8 cm, baru kenalin ke cahaya. Jadi sebenarnya hari itu bukan patokan itu adalah tinggi sayurnya. Kita mau kejar berapa tinggi, kalau sudah mencukupi yang kita mau, ya udah kenali cahaya. Karena begitu kena cahaya kan dia udah berhenti tinggi tuh. Apa harus menunggu keluar 2 daun dulu? Nggak harus sih bro, kalau yang penting kita kejar tinggi aja. Kejar tinggi, nanti begitu kejar tinggi, itu daun kan udah otomatis. Kayak kita telat panen toge nih. Toge 2,5 hari masih bagus tuh pentol-pentol. Begitu telat setengah hari kan udah keluar tuh daunnya kan, 2 lagi dia begini, tapi masih kuning gitu loh. Nah, faktor penting apa yang harus diperhatikan kalau ingin menanam microgreens ini? Saya pelajarin cuma 3 faktor dari microgreen. Pertama, suhu. Kedua, kelembapan. Ketiga, sirkulasi udara. Nah, suhunya ini sebenarnya sama aja kayak hidroponik atau organik tanaman lainnya. Paling bagus itu di 16 sampai 26 derajat. Gitu. Kalau kelembapan
ini di 40 sampai 60 derajat, 60%. Kalau di atas 60 ya tadi, misalnya kita sebar benihnya kebanyakan. Terlalu lembab sama basah nih. Nah, itu busuk tuh nanti tuh. Jadi jamuran gitu loh, dia punya permukaannya. Nah, yang ketiga adalah sirkulasi udara itu, kalau misalnya kita lagi tempat gelap, lagi blackout, kita pastikan tempat blackout-nya itu tidak pengap atau tidak sumpek. Jadi kalau misalnya ini tray-nya sebesar ini, 20 kali 30, kita pakai nampan tutup, itu usahakan dia ada ruangan. Gitu loh, ada ruangan untuk ada udara. Jangan nempel sekali. Kalau nempel sekali kan pertama kejar tingginya kan juga udah mentok. Kedua yaitu nanti udaranya di dalamnya itu nggak banyak. Otomatis jadinya pengap. Udah gitu nanti lembab lagi. Nah itu udah busuk semua tuh, begitu buka jamuran gitu loh, banyak jaring laba-labanya nanti. Kalau dimasukin ke plastik hitam boleh nggak? Kalau untuk awal sprout berkecambah, oke. Tapi kalau sudah berkecambah dan kita masih tutup plastik, karena kan begitu udah berkecambah kan kita kejar tinggi tuh. Kita mau dia tingginya bagus kan, baru kenali matahari, itu jangan pakai plastik tuh. Better pakai baskom atau pakai kardus. Kalau biji atau benih yang ditanam itu biji khusus atau gimana? Ini menarik banget biji khusus. Sebenarnya enggak bro, karena kan baik lagi tadi kan microgreen kan fase tanamannya. Jadi benihnya ini, biji-bijinya memang lebih baik kita cari yang memang organik atau bebas dari si fungisida atau cairan semprotan pestisida gitu. Karena kalau benih pabrikan biasanya, apalagi kalau kita beli yang sudah berwarna, yang merah, biru, hijau, itu dia sudah ada coating. Nah kalau kayak si kangkung itu hanya coating pestisida atau fungisida, itu aman. Kita cuci 4-5 kali, bahkan 6 kali, itu baru benar-benar bersih, coatingnya copot. Gitu loh. Kalau kayak ibu-ibu pakai lipstik, di lap lipstiknya kan 2 kali baru benar-benar bersih gitu loh, kira-kira itu coating. Nah yang bahaya itu yang berwarna tadi, yang merah, biru atau hijau yang kayak cat. Nah itu fungisidanya itu sudah sistemik. Jadi artinya sistemik ini sudah masuk ke metabolisme jaringan si benih. Kurang lebih 2-3 minggu. Nah, kita punya microgreen kan tidak lebih dari 2-3 minggu kita udah panen. Itu kita hindarin benih-benih yang memang ada coating fungisida yang warna-warna tadi. Jadi usahakan memang kalau kita mau microgreennya benar-benar organik, benar-benar sehat, ya pakailah biji-biji atau benih-benih yang memang organik. Kalau memang teman-teman mau pakai benih dari pabrikan yang ada merek, karena kan mungkin kalau beli yang nggak ada merek, apalagi sellernya kita nggak tahu kan, takutnya kan sproutnya jelek nih. Nah kalau mau pakai benih pabrikan, kita bisa cari yang turunan pertama atau F1. Biasanya itu tidak di coating, gitu loh. Jadi masih aman. Boleh dong kita dicontohin cara nanamnya, yang tanpa media tanam nggak apa-apa? Cara tanamnya ya? Iya. Coba sebar 1. Ini tadi yang direndam. Ya, oke. Caranya gampang, nggak susah. Ini yang tadi kita sudah rendam. Ini kan tray putihnya. Ya. Sebar aja. Diratakan. Karena ini si sweet pea benihnya gede-gede, besar-besar, jadi gampang kita tanamnya sebenarnya. Kita tanam ya. Ini kita tiriskan, taruh wadah bawahnya. Nah, ini ditutup dengan kain basah yang diperas sedikit. Jadi kainnya masih sedikit basah. Nah, ya begitu aja bro. Nanti perawatannya tiap 12 jam sekali, kita tinggal buka, lalu kita spray. Agar benihnya tetap keadaan cukup basah saja. Jangan sampai banjir. Jangan ada air yang tergenang di tray si putih ini. Nanti benihnya bisa busuk. Dulu kayak kita bikin toge juga sama kan, kalau kita siram di keranjang togenya itu kan bisa busuk juga nanti benih kacang. Ini yang tanpa media tanam ya. Iya. Paling gampang seperti ini. Kalau yang sudah jadi atau siap panen ada nggak? Udah jadi ada yang sweet pea. Ini gue pakai tray gede nih. Tapi ini bekas panenan ya.
Nah, ini bekas panenan nih. Nah, sweet pea ini bisa di regrow atau tumbuh kembali sampai 4 kali. Jadi kita tinggal potong. Nanti dia tumbuh lagi nih, dia bikin cabang baru gitu loh. Nah, ini kan yang pertama nih. Kalau misalnya kita potong, nanti dia akan tumbuh cabang kedua gitu. Nah, ini kita potong lagi sampai 4 kali maksimal. Karena yang keempat itu kalau ini tanaman punya mulut bisa ngomong, dia udah minta ampun kayaknya tuh. Tambah lama tambah tipis batangnya. Jadi nggak perlu pupuk ya kok? Nggak perlu nutrisi, nggak perlu pupuk. Cuman kalau misalnya memang teman-teman mau bereksperimen, ya itu kan nggak ada salahnya ya, karena biar nggak penasaran gitu loh. Contoh kayak misalnya rendam benihnya nih, kalau misalnya mau lebih bagus pakai apa? Ada yang coba pakai vitamin B1, biar nanti begitu dia sprout, akarnya keluar, akarnya lebih kuat untuk masuk ke media tanam. Kalau misalnya dia pakai media tanam nih, kokopit atau rockwool. Terus kalau misalnya oke, buat mencegah, ini ada matahari di belakang turun ya. Untuk mencegah misalnya jamur dari kulit benih yang kotor atau benih yang kotor, itu kita bisa coba juga rendam dengan H2O2. Atau kalau teman-teman memang di rumah itu penggiat ekoenzim, itu bisa pakai juga 1:1000. Jadi kita coba mencuci si benihnya ini agar mikroba yang ada di kulit benih yang kotor itu kita bersihin dulu gitu loh. Karena biasanya jamur atau mold itu datang itu dari benih yang tidak sprout dan memang dia sudah bawaan dari benihnya sudah kotor. Nah, itu yang bikin dia jadi jamuran. Jadi kita bisa coba-coba di situ, kita bisa mainkan. Itu bro, kira-kira bro. Jadi sebenarnya nggak perlu pupuk tambahan, nggak perlu abemis, nggak perlu POC, nggak perlu NPK segala macam, itu nggak perlu sebenarnya. Jadi cukup air bersih tok. Nah, untuk yang pengen belajar lebih dalam lagi tentang microgreens, dengar-dengar kok Andi kan buka kelas microgreen nih. Gimana cara daftarnya? Kok tahu sih bro Jan saya buka kelas? Gue udah di stalking dulu nih. Saya ada bikin grup Facebook, namanya Tips Belajar Microgreen. Di sana kurang lebih udah ada hampir 7.500-an member, 7.500 orang. Dan kebanyakan memang ibu-ibu rumah tangga, karena memang kebanyakan mereka killing time atau habisin waktunya itu dan cari kegiatan positif ya lebih enak bermicrogreen gitu loh. Lebih cepat lah ya, 1 minggu udah panen, bahkan 4 hari udah panen gitu loh. Dibandingin kayak hidroponik kan nggak mungkin dia kerjain sendiri, harus ada asisten lagi, isi nutrisi, cek akar kalau misalnya kepanasan. Jadi memang kebanyakan juga ibu-ibu rumah tangga. Dan ya teman-teman bisa gabung juga. Sorry bro, ini gue jadi promosi bro. Di grup Facebook Tips Belajar Microgreen. Saya juga punya channel YouTube juga, namanya Dehasten. Jadi bisa cek juga video cara saya semai per benih. Buat informasi aja, apa yang saya cantumin, saya pajang di e-commerce saya, di Tokopedia, saya cuma pakai satu sih di Tokopedia. Itu semua benihnya saya sudah tanam sendiri. Dan memang saya tanamnya rutin gitu loh. Jadi kalau masih kepajang ya itu masih oke, masih fresh. Dan memang perputarannya juga lumayan oke ya. Barang masuk barunya yang fresh juga oke. 1-2 minggu sekali masuk barang, jadi memang selalu fresh. Nah, kalau dari segi peluang usaha, menanam microgreens ini bisa dijual nggak kira-kira? Bisa banget bro. Gue nungguin lu tanya itu sebenarnya. Kan gini nih, sebenarnya awal-awal sebelum saya buka kelas ya, itu saya sudah jualan juga gitu loh. Jadi kita packaging sendiri dengan box transparan, pakai yang ekorasa lah gitu, yang benar-benar ramah lingkungan gitu loh. Jadi kita mau makanannya sehat, organik, nutrisinya tinggi, udah gitu kalau teman-teman beli kemasannya juga ramah lingkungan gitu loh. Wah, itu udah mantap banget kan tuh. Nah, saya jalanin kurang lebih hampir setengah tahun lah gitu loh. Nah, itu tambah lama kok kayaknya untuk ngeyakinin orang itu susah banget ya. Ini lebih bagus loh daripada, sorry ya, makan sayuran hidroponik yang gede-gede gitu loh. Ini lebih bagus nutrisinya, manfaatnya gitu loh. Cuman ya masyarakat kita masih belum bisa terima gitu loh. Gila lu jualan ya harga lebih mahal tapi dapatnya dikit gitu loh.
mendingan gue beli sayur hidroponik, gede, harganya lebih murah gitu dia bilang kan. Mendingan coba buka kelas dulu deh. Jadi kita bikin orang lebih open minded dulu, buka wawasan dulu. Ini sehat loh, ini bagus loh, nutrisinya bagus, tanamnya gampang. Jadi sebenarnya ini tuh sayuran sultan gitu loh. 4 hari udah panen, nutrisinya minimal 4 kali lebih tinggi daripada sayuran dewasanya gitu loh. Nah makanya itulah yang melatar belakangi saya buka kelas dulu. Jadi bikin kelas, terus teman-teman kalau misalnya sudah ikut kelasnya atau sudah bisa tanam, sudah mulai trainnya banyak nih, bikin skala industri rumah tangga gitu ya, itu ya jualan sayurnya deh gitu loh. Karena memang pasarnya besar sekali. Apalagi masa pandemi gini kan, kita dituntut juga, pemerintah juga selalu himbau, jaga imun tubuh, olahraga, makan makanan yang bergizi. Nah ya, salah satunya microgreen yang bergizi gitu loh. Orang juga makin lebih jaga diri kan, lebih aware. Contohnya kayak 1-2 tahun belakangan ini kan, bukan 1-2 tahun lah, 5 tahun belakangan ini kan tempat fitness ramai tuh, orang pada olahraga, pada jogging, main sepeda, ini itu. Jadi kan buat olahraga kan. Nah, asupannya ya makannya juga harus diimbangi dengan olahraganya. Jadi ya harus makan yang bergizi juga gitu. Jadi orang lebih aware, lebih sadar, ayo pola hidup sehat, makan makanan bergizi, olahraga, tidur cukup. Ya kita bantu dengan di microgreen makanannya. Jadi memang peluangnya besar sekali bro untuk kedepannya. Tinggal kita mau jalan atau enggak aja gitu. Microgreens yang paling laku atau paling diminati apa? Paling laku itu pertama kali pasti itu sawi-sawian sih sebenarnya sih. Karena sawi itu kan banyak ya. Caisip, terus pakcoy, pagoda, ya sawi itu banyak banget lah macamnya. Dan itu sebenarnya sih dia termasuk benih kecil gitu loh, benih yang kecil-kecil. Itu kita nggak bisa tanpa yang tadi saya contohin pakai sweet pea gitu, itu pasti nyeplos tuh ke tray putihnya. Nah, paling banyak dicari sawi karena biasanya restoran atau restoran mewah atau hotel itu pakai untuk garnish hidangan makanan gitu loh. Nah, kita yang udah ngerti nih justru nih, pegiat sama kita yang udah tanam di rumah, kita sebar lebih banyak aja. Nah, dari situ baru kita kasih tahu orang, ini jangan remehin ukurannya yang kecil loh. Ini nutrisinya jauh lebih gede gitu. Kalau misalnya mau makannya mewah ya, pakai microgreen. Nah, kalau misalnya mau jualannya banyak untuk microgreen, ya kita bisa coba benih besar. Contoh salah satunya ya kayak sweet pea, pea shot, bunga matahari nih, sunflower, itu juga favorit tuh. Sunflower itu cukup besar, daunnya enak banget dimakan, nggak bau sayur, nggak bau langu. Nah, ini menarik ya. Yang bisa dikonsumsi sebagai microgreens ini bukan cuma sayuran daun, tanaman bunga juga bisa ya. Jadi kita bicarain konsumsi microgreen ini juga PR juga ya buat kita sebenarnya. Kita harus cari tahu dulu sayuran dewasanya ini bisa dimakan apa enggak. Satu. Kedua, kalau bisa dimakan, boleh nggak dimakan mentah gitu. Karena memang microgreen disarankan makannya raw atau mentah. Di sayuran yang mentah, enzim-enzim baiknya itu kita bisa dapat semua gitu. Kalau kita sudah masak, otomatis kan enzimnya sudah berkurang jauh. Vitaminnya juga sudah terkikis dengan panasnya kuali atau panci ya kan. Jadi kita sarankan makannya mentah. Nah itu PR-nya gitu. Sayuran dewasanya boleh dimakan apa enggak? Kalau boleh dimakan, oke kita tanam. Kalau dimakannya boleh mentah atau harus matang. Nah, ada juga yang boleh nggak di fase microgreen-nya itu daunnya boleh dimakan atau enggak. Karena ternyata hanya sampai toge doang yang boleh dimakan. Begitu dia keluar daun, dia udah nggak boleh dimakan gitu. Contohnya adalah kacang tanah. Kacang tanah itu daunnya itu banyak gasnya. Nah, biasanya tuh sebagai pakan ternak, dan itu juga pakan ternaknya juga nggak daun kacang tanah itu fresh ya, digunting tuh, dikeringin dulu, diolah dulu, dicampurin pakan lain, baru dikasih ke kuda, ke kambing gitu. Jadi kacang tanah itu daunnya nggak boleh dimakan karena kadar gasnya tinggi, itu bisa menyebabkan mual lambung, bisa bloat kalau istilah dari peternakannya lah gitu loh. Nah itu nggak boleh. Nah terus ada lagi kacang merah ya udah pasti nggak bisa lah ya. Pepaya juga itu sebenarnya bisa dimakan, tapi nggak boleh mentah, harus sudah matang pepaya. Karena kalau mentah itu kadar papaninnya tinggi, itu bisa bikin iritasi tenggorokan.
Kalau buat lalapan juga untuk pepaya dikukus dulu kan. Nggak mentah-mentah dimakan gitu loh. Kalau olahan microgreen sendiri bisa dibuat apa aja? Kalau olahan banyak bro. Paling gampang sebenarnya sih ya kayak di jus ya. Jadi kayak memang sayuran kecil-kecil udah di jus campur sama buah yang kita suka ya. Melon, nanas, semangka gitu loh. Alpukat itu bisa ditambahin. Tapi kalau teman-teman mau berkreasi ya nggak ada salahnya juga kan. Terakhir saya bikin video saya tuh yang bikin tahu, saya masukin microgreen wijen tuh ke dalam tahunya. Jadi tahu begitu kita potong di tengahnya itu ada microgreennya semua. Wah kan cakep kan. Jadi enak tahunya dapat, nutrisi microgreen ini juga dapat gitu di dalam tahu. Jadi kita bisa kreasikan. Tergantung kalau kreasi sih tergantung kreativitas orang sih bro. Cuman ya kalau makan ya disarankan mentah. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak bisa makan sayur mentah, ya dimasak nggak apa-apa gitu loh. Karena kan balik lagi, yang penting kita happy. Jangan tanamnya happy, begitu selesai tanam mau panen mau makan, aduh gila gue nggak bisa makan sayuran mentah nih, udah nggak happy gitu loh. Jadi bikinlah yang se-happy mungkin. Tanamnya happy, panennya happy, makannya juga happy. Serunya itu sebenarnya di cara semainya gitu loh. Kalau ada semai bareng, yuk bareng-bareng yuk semai ini yuk gitu loh. Nah itu hasilnya bisa beda-beda loh bro. Jadi kayak misalnya kita bareng-bareng nih, saya sama bro nih semai kangkung nih ya, medianya sama atau tanpa media, tapi tubuhnya bisa beda loh. Padahal hari semainya bareng. Jadi kalau di lantai 3 saya pakainya itu adalah dengan kokopit media tanam. Karena suhunya tinggi, tapi kelembapannya bagus di atas ini nih. Kelembapannya ada di 46%, 50%. Berarti kan di rentang yang bagus kan, 40-60 tadi kan. Nah, saya pakai kokopit. Jadi saya tinggal basahin aja tuh. Udara panasnya yang 30-an derajat itu, saya akali dengan media tanam yang basah. Jadi akarnya dia tetap basah, tapi atasnya kan panas. Nah itu diademin. Nanti siang hari jam 11, jam 2, jam 3 itu saya spray aja dikit dari atas. Jadi bantu dia kurangin panas suhunya. Gitu. Nah kalau misalnya di lantai 1 rumah saya, suhunya bagus di dalam rumah tuh. Tapi kelembapannya 80. Kalau pakai kokopit, taruh begitu kita sebar benih, besoknya itu udah pasti jamur semua gitu loh. Jadi kalau di lantai 1 saya ngakalin tanpa media tanam tadi yang kayak sweet pea. Gitu. Jadi kita harus tahu dulu suhu medan perangnya lah, medan perangnya tempat kita semai, suhu kelembapannya gimana. Sirkulasi udara kan kita bisa ngakalin ya, pakai kipas angin atau pakai fan kecil gitu loh, kita bisa ngakalin. Oke, terima kasih untuk sharingnya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Thank you Bro Jan.